Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama, Eka Praja Anissa. Yang kedua, Hemelisa Priska. Yang ketiga, Lailatul Istiqomah. Yang keempat, Maya Sari Umroh. Yang kelima, Nur Aryani Sri Rezeki. Dan yang terakhir adalah Rosmia Salmiani. Sebelumnya, dalam praktek atau proses pembelajaran diferensiasi di kelas, guru merancang pembelajaran berlandaskan dengan kebutuhan belajar siswanya. Strategi pembelajaran diferensiasi di kelas ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, diferensiasi konten atau isi, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan lingkungan belajar. Nah, kali ini kami akan membahas tentang diferensiasi konten atau isi. Sebelumnya, apa sih arti atau maksud dari konten atau isi itu? Konten atau isi merupakan materi yang akan disampaikan atau yang akan diajarkan pada peserta didik dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar peserta didik berdasarkan beberapa aspek, yaitu aspek kesiapan belajar peserta didik, aspek minat belajar peserta didik, dan aspek profil belajar peserta didik, ataupun dapat dilihat dari kombinasi ketiganya. Baiklah, tadi telah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian dari konten. Nah, selanjutnya yuk kita lihat slide yang di samping saya. Nah, pada slide di samping bisa kita lihat pada strategi diferensiasi konten, di dalamnya juga terdapat 3 aspek. Nah, yang pertama ada aspek kesiapan belajar peserta didik, yang kedua ada aspek minat, dan yang ketiga ada aspek profil belajar. Nah, yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, di sini akan kita bahas mengenai contoh pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Nah, jika kita berbicara mengenai kesiapan belajar peserta didik, maka dapat kita lihat dari kemampuan awal peserta didik. Misalnya, ada sebagian peserta didik yang secara pemahaman masih pada tingkatan awal atau mendasar atau pada tingkatan berpikir konkret. Maka pemberian materi yang diberikan merupakan yang terkait dengan fakta dan prinsip. Contohnya nih, misalnya saat kita mengajar pada anak-anak kelas 1 tentang konsep nilai tempat, maka kita bisa menggunakan manipulatif, stick es, balok-balok, dan sebagainya. Contohnya bisa dilihat di slide-nya. Nah, sementara itu ada juga peserta didik yang sudah siap transformasional, maka pemberian materi juga harus lebih progresif, misalnya dengan memberikan tantangan, research question, atau dengan cara memperluas ide-ide peserta didik. Biasanya peserta didik yang sudah bisa berpikir abstrak sudah bisa mengerjakan di lembar kerja, misalnya hanya dengan gambar saja. Dan mereka tidak perlu lagi dengan benda konkret. Nah, contoh lembar kerjanya bisa dilihat. Selanjutnya, minat belajar peserta didik. Misalnya, pembelajaran teks narasi. Saat pembelajaran teks narasi, guru dapat memberikan teks tentang berbagai topik yang disukai oleh peserta didik. Mari kita simak mengenai profil belajar. Profil belajar. Guru memastikan bahwa peserta didik dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Contohnya, murid yang memiliki gaya belajar visual diberikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan memiliki gaya belajar auditori dapat diberikan materi dalam bentuk audio, dan modalitas belajar kinestetik dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten. Yang pertama, kontekstual, yakni konten yang menghubungkan materi pembelajaran dengan konteks kehidupan nyata yang dialami oleh siswa. Yang kedua, to the point, yakni siswa digiringi untuk mengenal informasi terlebih dahulu, lalu beralih mengaplikasikan pengetahuan dan melakukan diskusi yang efektif. Yang ketiga, tema besar materi. Memilih materi itu baik, namun yang tidak melupakan gambaran dari tema besar materi tersebut. Halo, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten. Nah, slide di sebelah yaitu yang keempat.
merancang pembelajaran pada pendekatan konten yang meningkatkan kolaborasi. Hal ini dapat dengan melihat materi pembelajaran yang dapat menstimulasi inquiry dan percakapan untuk siswa yang mempelajari. Selanjutnya yang kelima, yaitu apersepsi. Apersepsi adalah pengamatan secara sadar tentang segala sesuatu yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Nah, slide selanjutnya yaitu yang keenam, pembelajaran mudah dipahami dan interaktif. Hal ini dapat membuat pengalaman belajar yang sangat menyenangkan, yaitu melalui pembelajaran yang interaktif dan berdasarkan paparan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa praktek pembelajaran diferensiasi di kelas guru berlandaskan pada kebutuhan belajar peserta didiknya. Salah satunya dengan strategi diferensiasi konten berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik.